Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Solih dan Solihah? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, dan semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita bertemu lagi dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Dan insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan bersama-sama memulai untuk mempelajari semua materi yang ada di semester genap atau semester 2 ini. Bapak berharap di semester 2 ini Solih dan Solihah semakin semangat lagi untuk mengikuti, menyimak atau mempelajari semua materi yang ada pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Baiklah nak, marilah kita mengawali pembelajaran kita pada pertemuan kali ini dengan bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan pembacaan doa ini Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan keberkahan kepada kita semua dalam melaksanakan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, Bapak akan menjelaskan materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Bapak minta kepada semua solih dan solihah untuk benar-benar fokus ya nak dalam menyimak semua penjelasan yang akan Bapak sampaikan, agar semua penjelasan yang Bapak sampaikan dapat solih dan solihah fahami dengan baik, sehingga bisa solih dan solihah terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Materi pertama yang akan kita bahas di semester 2 ini yaitu kisah teladan Nabi Yusuf alaihi salam yang terdapat pada bab 11 KD 3.6. KD 3.6. Kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf alaihi salam adalah putra dari Nabi Yakub alaihi salam dari 11 bersaudara. Jadi Nabi Yakub itu memiliki 11 anak. Nah, anak yang terakhir itu yaitu Nabi Yusuf alaihi salam. Pada masa kecilnya, Nabi Yusuf alaihi salam sangat disayang oleh ayahnya yaitu Nabi Yakub, karena memiliki budi pekerti yang baik atau akhlak yang baik dan bagus rupanya. Jadi Nabi Yusuf ini ganteng nak. Pak Ova itu kan ganteng, tapi ketampanan Pak Ova itu sangat jauh dari ketampanan Nabi Yusuf alaihi salam. Bisa dibayangkan nak, Pak Ova aja udah ganteng kayak gitu, gimana kalau Nabi Yusuf? Ya kan? Masya Allah. Di antara anak Nabi Yakub yang lain, Nabi Yusuf alaihi salam dan Bunyamin lebih dekat dengan ayahnya. Itulah yang menyebabkan saudara-saudara yang lainnya menjadi iri hati. Nih nak, salah satu perasaan yang harus kita hindari adalah perasaan iri hati, iri kepada orang lain, karena perasaan tersebut itu merupakan penyakit yang sangat besar yang dapat menimbulkan suatu perbuatan yang tidak baik. Jadi awas ya, jangan sampai
memelihara perasaan iri hati, terutama kepada saudara ataupun orang lain. Pada malam hari, Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi. Mimpi yang dialami Nabi Yusuf alaihissalam tersebut diceritakan kepada ayahnya. "Wahai ayahku, sesungguhnya aku telah melihat 11 bintang dan matahari, serta bulan bersujud kepadaku." Ayahnya kemudian menjawab, "Wahai anakku, janganlah kamu menceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu yang lain, karena ayah khawatir mereka akan berbuat tipu daya kepadamu. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi manusia." Jadi Nabi Yusuf itu di malam tersebut bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan bersujud kepada beliau. Dan ayahnya berpesan kepada Nabi Yusuf untuk tidak menceritakan mimpi tersebut kepada saudara-saudaranya yang lain. Karena kalau saudara-saudaranya yang lain itu mengetahui mimpi yang dialami oleh Nabi Yusuf, maka kemungkinan besar mereka akan melakukan tipu daya untuk mencelakai Nabi Yusuf alaihissalam. Matahari yang berada di dalam mimpinya Nabi Yusuf itu diumpamakan ayahnya, sedangkan rembulan itu diumpamakan ibunya, dan 11 bintang itu diumpamakan saudara-saudaranya. Dikarenakan kebencian saudara Nabi Yusuf alaihissalam, ketika mendengar hal tersebut, mereka bermusyawarah supaya Nabi Yusuf alaihissalam dibuang atau dihilangkan dari muka bumi ini agar berpisah dengan ayah mereka. Ternyata percakapan Nabi Yusuf dan ayahnya ini didengar oleh saudara-saudaranya yang lain. Karena saudara-saudaranya itu mendengar cerita dari Nabi Yusuf alaihissalam mengenai mimpinya, saudara-saudaranya itu bermusyawarah untuk mencelakai Nabi Yusuf alaihissalam agar Nabi Yusuf alaihissalam bisa jauh dari ayah mereka, sehingga mereka dapat memperoleh kasih sayang dari ayahnya. Padahal Nabi Yakub itu sangat sayang kepada 11 anaknya. Bukan hanya sayang kepada Nabi Yusuf saja, melainkan sayang kepada semua anak-anaknya. Karena perasaan iri dan dengki yang dimiliki oleh mereka tidak menyadari bahwasanya ayah mereka itu sangat menyayangi mereka dan tidak hanya menyayangi Nabi Yusuf. Maka dari itu mereka merencanakan untuk membuang Nabi Yusuf atau menghilangkannya dari muka bumi ini. Salah satu saudara Nabi Yusuf alaihissalam yang bernama Yahuda itu tidak setuju jika Nabi Yusuf alaihissalam disakiti, sebab menyakiti adalah perbuatan dosa besar. Yahuda ini tahu hukum bahwasanya menyakiti manusia atau menyakiti makhluk Allah yang lainnya itu berdosa besar. Akan tetapi, sekalipun si Yahuda ini tidak mau menyakiti Nabi Yusuf, dia mengusulkan agar Nabi Yusuf alaihissalam lebih baik dibuang di sumur saja. Ya sama aja menyakiti, hanya saja tidak berupa fisik seperti dipukul ataupun ditendang atau disakiti badannya, maksudnya gitu. Jadi dilemparkan ke sumur.
Nah, dengan usul si Yahuda ini, semua saudara-saudaranya setuju atas usulan Yahuda. Kemudian mereka meminta izin kepada ayahnya untuk mengajak Nabi Yusuf alaihi salam bermain. Nah, karena seorang ayah itu perasaannya sangat dekat dengan anaknya, dengan berat hati dan rasa khawatir, ayahnya ini mengizinkannya untuk diajak bermain. Jadi ayahnya mengizinkan saudara-saudara Nabi Yusuf untuk mengajak Nabi Yusuf bermain. Sekalipun ayahnya itu merasa bahwasanya ada hal buruk yang akan dialami oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Ketika sudah sampai di hutan, baju Nabi Yusuf alaihi salam dilepas. Kemudian Nabi Yusuf alaihi salam diceburkan atau dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Astagfirullah. Dikiranya mungkin ember timba dia dimasukin ke sumur. Ini manusia dimasukin ke sumur. Astagfirullahaladzim. Lalu baju Nabi Yusuf alaihissalam disobek-sobek nak, dan diberi darah binatang agar ayah mereka percaya kalau Nabi Yusuf alaihissalam telah meninggal dunia dimakan binatang buas. Na'udzubillahi min dzalik. Awas ya nak ya. Hilangkan perasaan iri kepada makhluk Allah yang lainnya, kepada sesama manusia, kepada saudara kita. Karena perasaan iri dan dengki itu bisa menimbulkan atau dapat melahirkan suatu perbuatan yang tidak baik. Itulah penjelasan yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan bersama-sama membahas mengenai cobaan yang dialami Nabi Yusuf alaihi salam. Bapak harap Sholih dan Sholihah sudah tidak bersabar untuk mendengarkan penjelasan yang akan Bapak sampaikan di pertemuan selanjutnya. Baiklah nak, marilah kita bersama-sama mengakhiri pembelajaran kita pada pertemuan kali ini dengan membaca lafaz hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pesan dari Bapak, jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu. Hindari perasaan iri dan dengki. Sayangi sesama manusia dan makhluk Allah yang lainnya. Patuh kepada kedua orang tua. Taat kepada perintah Allah dan jauhi semua larangan Allah. Mengerti anak ya? Baiklah nak, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.